Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soimah SAG, Guru Pendidikan Agama, Islam dan Budi Pekerti dari SMKN 4 Padang, mahasiswa PPK Daljab tahun 2022, LPTK UIN Imam Bonjol Padang, dengan nomor NIM 22240101114. Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran metode cooperative learning tipe Jigsaw dengan materi penerapan Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Mohon kritik dan saran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu? Alhamdulillah sehat. Baik anak ibu, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Fajar. Silakan Fajar. Siap gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran lagi, tolong duduknya dirapikan dulu ya. Ya, duduknya dirapikan dulu, kita kondisikan. Kalau ada sampah kita sisihkan dulu sampahnya ya, keluar. Oke, tidak ada. Baik. Ada siap untuk belajar? Siap. Baik, harus siap ya. Ada bahagia hari ini, Nak? Bahagia, harus bahagia. Nah, sebelum pembelajaran lagi, anak ibu ada yang tidak hadir, Nak? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak ibu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menganalisa Al-Asmaul Husna dari segi maknanya. Nah, Al-Asmaul Husna di sini materi sebelumnya adalah mengenai tentang iman kepada Allah melalui Al-Asmaul Husna. Setelah pembelajaran itu Ananda mendapatkan manfaat enggak? Setelah belajar tentang Al-Asmaul Husna itu. Ada? Ada manfaatnya? Ada yang bisa menyampaikan apa sih manfaat dari belajar tentang Al-Asmaul Husna itu? Ada yang bisa? Mengenai sifat Al-Karim, Al-Mu'min, salah satunya, ada yang bisa menyampaikan? Silakan Fajar. Jadi bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oh, lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Iya, melalui Al-Asmaul Husna. Bagus sekali. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita harus mengambil manfaat juga ya. Ibu akan memberikan motivasi sedikit. Apa sih manfaat sebenarnya mempelajari tentang Al-Asmaul Husna? Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Ya. Hari ini juga Ibu akan menjelaskan lebih tuntas lagi ya, tapi melalui metode diskusi. Ya, melalui metode diskusi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ke depan ya. Nah, hari ini
kita akan masuk kepada KD 43 ya. KD 43 yaitu menyajikan hubungan makna-makna al-asmaul husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, al-akhir dengan perilaku keluhuran budi. Ya, perilaku keluhuran budi seperti kokoh pendirian, rasa aman, tawakal dan perilaku adil. Ya. Nah, jadi kompetensi dasar yang harus Ananda miliki, kemampuan dasar setelah pembelajaran ini berlangsung, Ananda bisa menyajikan itu. Hubungannya apa sih hubungan al-asmaul husna al-karim itu dengan sifat dermawan? Apa sih hubungannya al-asmaul husna al-adil dengan perilaku adil gitu ya. Nah, itu Ananda nanti bisa menyampaikannya setelah itu. Baik. Pelajaran kali ini juga mempunyai tujuan. Jadi setelah pembelajaran ini berlangsung, kita juga akan memahami tujuannya. Apa itu tujuannya? Pertama, Ananda mampu ya setelah belajar materi ini mengidentifikasi makna al-asmaul husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, al-akhir dengan perilaku yang Ibu sebutkan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, Ananda juga mampu menunjukkan hubungan antara variabel makna al-asmaul husna al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin ke perilaku keluhuran budi hingga perilaku al-adil. Ya, perilaku adil. Yang terakhir, nanti Ananda juga bisa menampilkan contoh perilaku yang harus Ananda aplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku apa? Perilaku dari al-asmaul husna sesuai dengan Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 180, Al-Infitor ayat 6 ya. Sehingga Ananda juga bisa nanti mempresentasikannya di diskusi. Paham tuh? Iya. Bagus, bagus sekali. Baik, nah selanjutnya untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya Ibu akan nanti menggunakan metode pembelajaran model cooperative learning tipe jigsaw ya. Bagaimana? Nanti Ibu akan bagi kelompok ini yang 11 orang ini menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok ini akan ada kelompok ahli yang akan ditunjuk, yang akan mewakili dalam setiap kelompok. Ini Ibu bagi 3 kelompok dulu ya. Ibu bagi 3 kelompok. Nanti Ibu minta 3 orang, berarti kalau 3 kelompok, setiap kelompok 1 orang ahli. Oke, silakan. Ini kelompok 1, 2, dan 3 nanti ya. Nah, silakan kelompok ahlinya. Yang Ibu tunjuk tadi siapa? Silakan Fajar, kelompok ahli 1. Kelompok ahli 2 Melvi, kelompok ahli 3 Siti. Silakan berada di tempat kelompok ahli. Silakan Anda. Baik. Nah, setiap kelompok sudah ada tugasnya masing-masing. Kita lihat bahan diskusinya ya. Nih dia. Ini ada bahan diskusi yang harus kelompok ahli pecahkan dulu ya. Peserta nanti pesertanya. Setelah nanti kelompok ahli masuk ke kelompok asalnya, ya dia akan menjelaskan ke setiap anggota kelompoknya tentang apa yang didapatkan di kelompok ahli tadi. Gitu ya. Paham ya kelompok ahli ya? Nah, ini dia bahan diskusinya. Kelompok 1 siapa? Fajar ya. Fajar, itu tugas kamu adalah menemukan 3 cerminan perilaku al-karim dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian ada gambar yang akan diamati. Ya, ada gambar 1 akan diamati apa pesan moralnya dalam gambar tersebut. Nah, kelompok 2, siapa kelompok 2? Melvi ya. Melvi kelompok 2, tugas kamu adalah menemukan 3 cerminan perilaku dari al-asmaul husna al-mu'min dalam kehidupan sehari-hari dan ada gambar nanti yang Ibu berikan. Nah, kelompok 3 adalah siapa tadi? Siti. Kelompok ketiga Siti bertugas untuk menemukan 3 cerminan perilaku al-wakil. Ya, al-wakil dalam kehidupan sehari-hari, kemudian berikan pengamatan gambarnya nanti. Nah, sebelum memulai diskusi, silakan kelompok ahli boleh mengambil sumber belajarnya ya. Juga menggunakan internet atau handphone juga boleh. Silakan kelompok ahli ambil sumber belajarnya. Yang kelompok asal silakan. Sambil dibaca ya, buka halaman tentang buka tentang al-asmaul husna.
Sediakan alat tulisnya ya. Sediakan alat tulisnya langsung saja di situ. Ada bukunya, Nak? Buku. Sebelumnya ada 2 ya. Buka di situ ada. Dari Google Bu. Oke. Bentar ya, ini gambar yang Ananda amati. Nah, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kelompok ahli perhatikan ya, sembari kelompok asal juga memperhatikan. Silakan dikerjakan. Ada kendala dengan apa? Dengan apa namanya? Soalnya? Ada yang nggak paham? Nah, coba silakan kerjakan dulu. Sambil melihat gambarnya ya, amati gambarnya. Anak ibu silakan dicari juga ya. Iya, Bu. Dicari juga nanti. Apa kan sama kelompok ahlinya ya. Kamu lihat gambarnya itu ya. Lihat gambarnya apa, pesan moralnya gambar 1. Kamu kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 itu gambarnya yang itu ya. Baik, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2 tolong dicari jawabannya tentang apa? Amati gambar itu. Apa gambar itu? Pesan moral apa yang ada di sana? Kamu buat dalam kertas. Ya Bu. Kita live Bu. Apa itu? Ini kan dicari ini kelompok 2 kan ini. Cerminan perilaku al-mukmin. Nah, cari di sini ada sini. Ya. Nih. Cepat-cepat. Nggak boleh lama. 3 saja. Di kesimpulan ini ada loh. Ya, di kesimpulan ini ada nih. Perilaku al-mukmin. Cari di sini. Baik, silakan diaktifkan ya. Aktifkan ininya mana? Mana? Harus aktif dong diskusinya. Tanyakan yang nggak paham. Ada yang nggak paham? Tanyakan ke ibu kalau nggak paham. Kira-kira apa gambarnya itu? Apa pesan moralnya? Ya? Kelompok 3 itu? Mana tadi? Ada di sini. Bahan diskusinya ada? Oh, tidak ada. Bentar. Nah, kelompok 3. Cerminan al-wakil. Ya, al-wakil. Di sini ada sayang. Di sini ada nanti jawabannya. 3 al-wakil, kemudian gambarnya gambar 3 ya. Nah, pesan moral apa yang ada di sana? Hop. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan? Oke. Jadi setiap kelompok harus aktif ya. Harus aktif, tidak boleh tidak aktif, harus aktif. Kalau nggak paham tanyakan sama ibu. Ibu akan memfasilitasinya. Sudah, Seng? Sudah? Bagaimana kelompok ahli? Sudah siap? Di sini ada juga ya. Ini di sini ada juga. Bisa dilihat di sana. Silakan apa? Silakan bersinergi bertiga.
Baik, udah siap? Udah siap Ananda? Baik anak-anak ibu, udah selesai diskusinya? Nah, kelompok ahli ternyata udah selesai ya. Nah, silakan kelompok ahli kembali kepada kelompok asalnya masing-masing. Silakan nak. Ayo kelompok ahli, kembali ke kelompok asalnya. Selanjutnya adalah kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok ahli ya. Kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi para kelompok ahli tadi itu di kelompoknya masing-masing. Ada yang ingin dahulu mempresentasikannya? Silakan. Atau kelompok satu dulu ya? Oke, kita persilakan kelompok satu, silakan. Untuk ya silakan. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq dari kelompok 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu sebutkan 3 cerminan perilaku al-karim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Suka menolong orang lain yang membutuhkan. 2. Tidak pamrih dalam melakukan kebaikan. 3. Tidak putus asa dan tidak sombong. Yang kedua yaitu memberikan pengamatan pada gambar dan pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Oke. Pesan moral yang terdapat pada gambar tersebut yaitu senantiasa menolong orang dalam kesusahan, menghormati orang yang lebih tua, sebab orang tua dalam membesarkan kita, menafkahi kita, berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Jika kita melawan kepada orang tua, sama saja kita tidak menghargai jasa-jasa orang tua. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi dari jawaban dari kelompok 1? Adakah hal-hal yang ingin Ananda sampaikan kepada kelompok 1 atau ingin ditambahkan? Apa yang ingin ditambahkan dari kelompok 1? Ada nak? Cukup ya, cukup bagus ya. Oke, baik, lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan, Melvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaya dari kelompok 2. Saya di sini akan membacakan hasil presentasi saya, hasil diskusi saya. Yaitu temukan 3 cerminan perilaku mukmin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kuat dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang dihadapi. Memberi rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan maupun dari tindakan. Menenangkan amanah sedih dan ketakutan. Pesan moral selalu bekerja keras untuk memberikan waktu kepada orang lain. Oke, baik. Gambarnya sudah tadi? Gambar 3-nya? Iya, ulangi lagi, kurang kedengaran ya. Pesan moral yang terdapat dalam gambar 2, selalu bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Oke, baik. Ada yang ingin menanggapi nak? Dari hasil gambar? Tidak? Cukup? Baik. Silakan kita lanjut. Terima kasih ya. Melvi. Kita kasih waktu kelompok 2. Oke, baik. Ini kelompok 3. Terakhir hasilnya baik ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afudia dari kelompok 3. Saya akan mendiskusikan 3 cermin perilaku wakil dalam kehidupan sehari-hari. Suka menolong orang lain, tidak pamrih dan tidak putus asa dan tidak sombong. Pesan moral dari itu: 1. Menyelesaikan masalah dengan cara baik, alias tidak main hakim sendiri. 2. Saling sidang dihadiri banyak saksi dan hakim memutuskan permasalahan
Tiga, bertanggung jawab atas perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dari hasil jawaban teman-teman dari kelompok ahli tadi? Adakah kelompok asal yang ingin menambahkan? Silakan, Nak. Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ayo, silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau ingin kelompok 1, 2, 3 untuk mengulanginya. Kurang jelas, Kak, ya, teman, yang ini yang mana gitu. Ada? Silakan. Silakan. Silakan Ananda. Ya. Iya. Tidak ada? Sudah merasa jelas? Oke, baik. Nih Ibu evaluasi ya, karena Ananda sudah berdiskusi bersama tadi sesama kelompok ahli dan kelompok ahli masuk ke kelompok asal. Ibu evaluasi sedikit ya, hasil diskusi kali ini seharusnya lebih baik lagi dari hasil diskusi yang kemarin. Hasil diskusi hari ini bagus, hanya saja tanggapan dari kelompok-kelompok lain tidak ada. Seharusnya kelompok lain menanggapi ya. Kok kenapa sih sikap Almaty nggak ditunjukkan pada gambar 1, 2, dan 3? Oleh seperti itu, pesan moral yang disampaikan kelompok 2 ini nggak sesuai. Boleh seperti itu ya. Kenapa kok nggak sesuai? Iya, karena seharusnya gambar 2 itu kan menunjukkan bahwasanya seorang memberikan sedekah kepada orang lain. Tentu orang yang bersedekah kepada orang lain itu ekonominya lebih baik ya, lebih bagus. Bisa dikategorikan sebagai orang yang berpunya atau orang kaya, memberikan bantuan kepada orang yang miskin atau yang membutuhkan. Tuh lihat kan gambarnya. Nah, gambar ketiga adalah tentang apa? Suasana apa? Suasana di dalam pengadilan. Seorang hakim ya mengadili seorang terdakwa. Jangan sampai seorang terdakwa itu walaupun saudara kita sendiri, kita sebagai seorang hakim, kemudian ada saudara kita, anak kita, orang tua kita sebagai terdakwa, goyah hati seorang hakim ini karena dia ada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan, sehingga putusan yang disampaikannya menjadi tidak adil. Jangan sampai. Nah, pesan moral itulah yang akan disampaikan dari gambar 3 itu. Ya, begitu pula dengan gambar 1, nggak jauh beda dengan gambar 2. Gambar 1 itu juga menolong siapa? Menolong ibu-ibu atau orang yang lebih tua. Ngapain? Ya karena jalannya susah, maka ditolong oleh kamu yang badannya masih kuat. Nah, begitu ya cara penyampaiannya. Baik Ananda Ibu, karena diskusi sudah disampaikan, presentasi dengan lumayan bagus ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan penguatan kepada Ananda semuanya. Tolong diperhatikan ya. Karena gambar ini kita sudah amati bersama, Ibu akan memberikan penguatan tentang pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan setelah pembelajaran ini Ananda sudah bisa mengaplikasikan, mempraktekkan perilaku apa yang harus Ananda cerminkan dari Al-Asmaul Husna ini. Nih lihat ya. Pertama adalah perilaku keluhuran budi. Apa itu keluhuran budi? Kamu harus punya berbudi luhur. Akhlakul karimah ya. Yaitu apa? Zat yang maha mulia karena keluhuran dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Al-Asmaul Husna yang 99 yang diwakilkan hari ini adalah 3, itu merupakan sifat-sifat terbaik dari yang Allah miliki. Ya. Apa? Ia senantiasa menunjukkan keluhuran budi pekerti dengan perilaku dan perbuatan yang terpuji dan mulia. Ada sampah, kamu buang ke tempatnya. Ya, ada temanmu yang merasa kesusahan, ditolong dia. Itu merupakan keluhuran budi. Nah, selanjutnya kukuh pendirian. Lihat ini gambar ini ya. Bagaimana ayah, ibu, anak pergi bersama-sama bekerja. Ya. Bagaimana keluhuran budi seorang anak itu? Memberikan minum kepada orang tuanya karena udah lelah bekerja. Bukan begitu? Iya. Kemudian apa lagi? Apa lagi cerminannya dari gambar ini? Dari nampak yang gambar ini nih. Apa? Seorang anak menunjukkan apa? Kepeduliannya terhadap orang tua. Karena orang tuanya sudah capek, maka dialah yang menuangkan air kepada orang tuanya. Nah, kemudian Ananda harus punya sifat kukuh
pendirian dari sifat al-matin. Ya, kuku pendirian itu bagaimana? Harus yakin bahwasanya yang menolong saya selama ini adalah hanya Allah. Kemudian kalau kamu tertimpa masalah musibah harus sabar. Harus menjadi jiwa yang kokoh. Jangan mudah putus asa. Ya. Karena orang yang berputus asa itu nggak akan dikasih jalan berkah dari Allah. Jadi harus punya jiwa yang kuat dan kokoh, ya. Selanjutnya, kalau dari memberikan rasa aman, apakah Ananda pernah memberikan rasa aman kepada orang lain? Coba salah satu cara memberikan rasa aman kepada orang lain gimana coba? Coba. Apa? Kamu pernah nampak paku di jalanan? Pernah. Pernahkah kamu menyingkirkan paku itu? Pernah. Kamu buang ke mana? Malah kamu buang ke tengah atau buang ke tempat yang lebih aman? Lebih aman. Apa tujuannya? Wah, biar orang yang berjalan tidak terkena kakinya, atau ada kendaraan yang jalan tidak bocor. Kalau seandainya terjadi kebocoran bagaimana? Atau justru kita sebagai pelakunya membuang paku itu ke sana? Hah? Bagaimana coba? Menganiaya enggak? Iya, menganiaya. Nah, makanya Allah memberikan memberikan sifat al-amin itu, al-mu'min. Sifat al-mu'min itu tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman. Allah selama ini memberikan rasa aman kepada kita semuanya. Nah, selanjutnya itu bersikap adil, semangat dalam kebaikan, dan selalu bertawakal. Bertawakal itu adalah sifat Allah dari al-wakil. Apa itu maksud bertawakal itu? Menyerahkan segala urusan masalah itu hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah tibalah masa di kesimpulan. Ya, di kesimpulan kali ini, adakah Ananda Ibu yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oh ya, silakan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq dari kelompok 1. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. 1. Selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohes. 2. Membantu teman yang sedang dalam kesulitan. 3. Menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. 4. Menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. 5. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. 6. Menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. 7. Bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. 8. Tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. 9. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Baiklah, nah itu yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat teman kamu, nak. Baik. Nah, bagaimana rasanya belajar hari ini? Menegangkan, menyenangkan, atau bagaimana? Menyenangkan. Apa yang kamu dapatkan? Salah satunya saja. Apa yang Anda dapatkan? Lebih mudah memahami pelajaran. Wah, lebih mudah memahami pelajaran tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Bagaimana rasanya kalau sudah mempelajari tentang perilaku yang harus kita bawa ke sehari-hari? Bisakah dibawa? Bisa dipraktekkan? Insya Allah harus bisa ya. Nah, itulah gunanya kita belajar hari ini, agar pembelajaran ini lebih lebih bermakna. Kamu juga lebih bisa memahaminya. Nanti akan Ibu berikan evaluasi ya. Evaluasi di akhir yang akan kamu kerjakan masing-masing kamu ya, dapat pekerjaan nanti dan kamu kerjakan di dalam bukunya ya, di dalam bukunya. Nah, ini dia hasil evaluasinya. Tolong nanti kamu kerjakan ya di buku masing-masing. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya
Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki tema selanjutnya ya. Tema berikutnya yaitu tentang berperilaku jujur. Nah, untuk tema selanjutnya ini mohon anak ibu di rumah baca ya. Baca referensi, baca bukunya untuk menambah wawasannya. Jadi ketika kita bertemu ke minggu berikutnya, Ananda sudah punya persiapan. Apa persiapannya? Persiapan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada ibu, kepada teman-temannya. Fahim tuh mana ibu? Baiklah anak ibu, hari ini kita sudah bersemangat ya, bersemangat selalu ya, untuk kedepannya juga harus bersemangat belajarnya. Baik anak ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi